Pas pakai anu lebet, Pak. Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sebentar, saya mau izin dulu, keluar dulu sebentar, ada perlu. Bentar. Ini Elmi. Oh, ada. Bu Musina lagi di jalan kan? Pun ulun lagi di pinggir jalan, Pak. Ngawani mama ulun bawa obat. Saya punya motor lewat. Alhamdulillah, amin. Sudah masuk lagi. Sudah berapa? 9 ya. Izin ya, baru ujian tahap 2 S2 ini teh mau ke toilet sebentar ya, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada Pak Ustadz. Tadi baru ikut acara di fakultas. Nggih. Belum lari lagi pindah ke sini. Saya guys. bolos di situ. Ya. Tapi ada Pak Samani, ada satu jurusan. Yeah. Ya. Saya di fakultas ada, di sini ada. Pak Salam masih di situ kayaknya. Ya. Ini di Polda yang kasus fakultas hukum itu ada. Iya Kak. Ya, lalu ini bagian dari Kompolnasnya kan harus aktif ya. Aduh. Kejadian lama, dia anunya baru, aduh, pemerkosaan Pak. Oh iya. Polisi. Jadi ditarik semua itu yang magang di Polresta dia semua. Orang hukum, anak-anak hukum, fakultas hukum. Oh iya Kak. Ya, enggak semua polisi kan baik. Semua polisi kan enggak, ada juga satu dua yang memang nakal. Biasa. Pak Master nih. Ya. Ada Pak Master. Pak Master itu sekretaris prodi lah. Iya. Ribet juga rapatnya dia fakultas tadi masalah BMBKM. Cek. Masuk ya. Wah, Pak Matiro lagi berkemah itu. Kemah di Monas. Tadi ada Pak Asep ya, Pak Asep. Tinggi, ada tadi. Hadir Bapak. Alhamdulillah. Ya. Bandung apa? Musim panas kan ya? Bandung dingin Pak. Apalagi di Lembang Pak, dikit banget kalau di Lembang. Oh, di Lembang ya. Iya, tinggi di situ. Betul Pak, betul. Saya di Bandung dulu di ITB sempat tahun, tapi lama dah tahun 95 ya. 97, 98. ITB sering jalan kaki dari ITB itu ke UPI dulu. Wah, luar biasa. Masih muda dulu. Bisa teman saya sudah profesor, mungkin Ibu Ida dari fisika itu. Jadi fisika ya, PMI pakai. Prof sudah datang. Ida itu ada dua, Pak. Ada Ida Kaniawati, ada Ida satu lagi, Ida Hamidah. Oh,
Kenyawati kayaknya. Prof. Oh, Lalu di ITB tapi S2-nya sama-sama dulu di ITB. oh ya, dua-duanya itu dari ITB kalau tidak salah. Oh iya, oh iya. Hanya yang satu sudah profesor, yang satu sedang proses. Baik, kedua-duanya sudah hampir, Prof. lah. Ya, Sudah mencapai. ya, yang satu belum, yaitu Ibu Ida Hamidah yang belum. Iya. Oh, Ida Kaniawati yang belum. Iya. Ya, Hamidah sudah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai aja ya, Pak. Iya, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan pertolongannya sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan untuk bersilaturahim melalui aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini dan semoga sholawat dan salam dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Amin. keluarganya, pada sahabatnya, pada pewarisnya dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin. Pertama diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kesempatan ini, memenuhi undangan kami dari Prodi untuk persiapan menghadapi semester 1 buat Bapak, tetapi ini adalah semester genap ya, tahun akademik 2021-2022. Nah, yang hadir di sini adalah siapa saja. Saya emang nggak bisa melihat semuanya. Semuanya calon ya, atau ada siapa selain calon? Halo semua, Prof. Calon semua ya? Baik, terima kasih. Monggo, ada siapa saja? Dari siapa dulu, Pak? Zainuddin. Pak Zainuddin ada. Kemudian siapa lagi? Pak Sahlan, Pak Matiro, Prof. Pak Sahlan, Pak Matiro ada juga. Alhamdulillah. Sigit Rusinasi ada, Prof. Iya. Loh, kok hilang ini? Gambarnya hilang. Allah, salah kepencet, maaf. Oh. Ya, salah pijit saya. Nah, sebentar, Pak. Maafkan beta. Pak Kaspul, Prof. Kasih tolong ini pijit salah. Pak Kaspul, Prof. Oh iya, makasih. Nah, Ya. Terima kasih. Pak Kaspul, terima kasih hadir. Alhamdulillah. biar melihat. Oke. Pak Wisnu Subroto, Prof. Pak Wisnu, alhamdulillah hadir. Terus siapa lagi, Pak? Pastur juga hadir, Prof. Hadir, Pak Mastur. Mantap. Aida hadir, Prof. Udah. Alhamdulillah. Anissa hadir, Prof. Salam. Alhamdulillah. Salam. Abdul Salam, Prof. Abdul Salam, Pak Abdul Salam. Alhamdulillah. Ya. Iya. Nah, ini kelihatan semua nih. Ibu Sayyidah, Ibu Aulia ya. Hadir Pak Elmi, Muhammad Elmi. Pak Abdul Salam, Pak Kaspul, Pak Wisnu. Ya. Terima kasih. Ini yang sedang Pak Matiro sedang outbound ya. Ibu Mas Rifah mana Ibu? Hadir. Alhamdulillah. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, dari kami hadir, saya sendiri. Nah, ini siapa nih? Amir. Nah, Ibu Fakihatuddiniyah, mana Ibu Fakihatuddiniyah? Ibu. Pak Salam mungkin di mute dulu, Pak Salam. Bagus. Ibu Fakihatuddiniyah belum on cam ya. Nggak apa-apa. Ya, baiklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, udah bagus.
kan ada di sini ada 15 tuh. Betul, 3 dengan saya. Dan ya saya ditemanin oleh Pak Asep Dahliana. Pak Asep Dahliana adalah gugus kendali mutu prodi kita, atau istilah lainnya di sini manajemen representatif, karena saya selaku ketua semua ya prodi-prodi di pasca UVI sekarang ini tidak ada sekretaris prodi. Jadi entah dulu zamannya siapa itu, jadi dalam rangka efisiensi gitu. Tapi sebetulnya ya ini kalau mau diskusi panjang, tapi nggak usah didiskusikan lah. Jadi hanya ada ketua prodi untuk program dokter dan program magister, ditemanin oleh manajemen representatif atau gugus kendali mutu. Tentu layernya di bawah sekretaris, gitu ya. Dan entah ada honornya entah tidak. Kemudian ditambah dengan staf prodi Ibu Rina. Tadinya Bu Rina itu juga staf prodi IPS, jadi satu staf untuk 2 prodi. Jadi sekarang IPS-nya kalau tidak salah pindah ke fakultas sehingga tinggal 1, mudah-mudahan begitu. Jadi Bu Rina akan lebih fokus pada kita, pada prodi pendidikan umum dan karakter. Nah itu jadi kami bertiga. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kembali bahwa prodi ini berubah nomenklaturnya pada tahun 2017 akhir. Jadi resminya di 2019 menjadi pendidikan umum dan karakter, tadinya pendidikan umum saja. Nah, itu ya ingin disampaikan. Sekarang sudah resmi baik di Predidikti, di BAN, apalagi di kampus ya. Dan tentu saja karena ada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek tahun 2017 tentang nomenklatur prodi di perguruan tinggi, itu nanti di Kalimantan Selatan di ULM juga bisa mendirikan prodi pendidikan umum dan karakter, gitu. Karena ada SK menterinya, gitu. Ada SK menterinya, payungnya. Ini jadi 2017. Sebelumnya itu sejak tahun 86 sudah ada prodi pendidikan umum, tapi resminya baru tahun 92 kalau tidak salah. 92 atau 94 Pak Asep ya. Ya, antara 92 94 itu sudah ada PU. Saya sendiri S2 di PU itu 91. Jadi ketika saya masuk berarti belum resmi, belum ada izin menteri, tapi ketika lulus sudah gitu. Karena paling penting ya. 93 SK-nya. Oh, tuh 93 SK-nya. Saya masuk 91 tapi lulusnya kan berikutnya, tahun berikutnya setelah 93. S2 saya dari situ, dari prodi. Baik, Ibu Bapak sekalian, itu sebagai pengantar. Nah, kurikulumnya baru tahun 2020. Ya, 2019 sebetulnya, tapi diresmikannya 2020. Jadi kurikulum yang sesuai dengan nomenklatur prodi kita baru mulai tahun 2020. Dan yang penuh, yang sudah sepenuhnya menggunakan kurikulum 2020 itu sebetulnya angkatan 2021. Ini angkatan 2021. Jadi ini baru satu angkatan dan ini angkatan kedua 2022 begitu. Ya, itu yang akan sepenuhnya mengimplementasikan atau mengadopsi kurikulum 2020 itu. Gitu ya, termasuk insya Allah Bapak dan Ibu yang sekarang ini tergabung dalam prodi ini. Jadi akan mengimplementasikan kurikulum 2020. Disebutnya 2019 kalau tidak salah, tapi mulai diimplementasikan 2020, tapi penuhnya baru angkatan 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Asep akan menayangkan kurikulumnya. Ada berbeda antara yang S2-nya linier dengan yang S2-nya tidak linier. Berbeda jumlah SKS-nya. Gitu. Nanti kita akan sampaikan. Ya, boleh sekarang juga.
Tapi nanti Pak Sep setelah, oh ya boleh sekarang Pak Sep. Nah, ini kurikulumnya, langsung kurikulum. Nah Bapak Ibu nanti bisa download ya Pak Sep ya, kurikulum S3 itu. Sekarang kita lihat dulu kurikulum S3. Nah ini struktur kurikulum S3-nya Bapak-Bapak semua, dari atas dulu aja Pak Sep. Punten. Nah, jadi ini to the point-nya Pak, to the point Bu, supaya cepat gitu. Nah, nanti kalau teknis nanti filsafat ilmu, Nah ini tentu saja bagi mereka yang S2-nya sudah mengambil, tidak usah mengambil lagi. Itu misalnya tadi Pak Jenudin, misalnya sudah ngambil filsafat ilmu, ya tidak usah, tapi lebih baik dikontrak. Kontrak, tetap dikontrak, nanti nilainya diinput oleh dosennya. Nilai yang Bapak Ibu dapat dari S2 sebelumnya. Gitu. Kontrak mah dikontrak tetap. Nah, statistika data science juga bisa demikian. Kalau sudah ngambil, nanti dekat dosennya. Kajian pedagogik juga sama. Ini kekhasan di UPI, ada kajian pedagogik. Ini mata kuliah pasca semuanya ini. Bukan mata kuliah prodi. Jadi di pasca ada 3 mata kuliah. Filsafat ilmu, statistika data science, dan kajian pedagogik. Nah, kemudian mata kuliah inti, ini sebagaimana Bapak Ibu lihat, nah ini Pak Asep yang sedang menayangkannya, ada kajian model pendidikan umum nilai abad 21, karena kita kan dari nomenklaturnya ada dua variabel. Kan? Jadi ada pendidikan umum garis miring nilai, ada pendidikan karakter. Nah, pendidikan umum, pendidikan nilainya itu ada model. Nah ini kan dalam pendidikan umum dan karakter itu ada pendekatannya, ada metodologi, ada pendekatan substansi. Nah ini termasuk mata kuliah metode. Jadi kita gunakan istilahnya model dalam arti luas, gitu. Termasuk metode pendekatan di sini. Pada pendidikan umum nilai abad 21 ini adalah yang membawakannya adalah Prof. Kama. Kemudian model pendidikan ini juga sama dalam konteks metodologi ya. Pendidikan karakter ini adalah yang membawanya adalah Prof. Dasim. Nah, kajian filsafat pendidikan umum nilai dan karakter abad 21 tadinya adalah Pak Dr. Ahmad Samsurijal, tapi karena beliau sudah pensiun, lalu beliau jadi nomor 2, saya jadi nomor 1. Itu memayungi beliau saja karena sudah pensiun. Metode penelitian terapan lanjut, ini Prof. Kasim. Nah ini sekarang ini yang semester 1 ganjil, ini semester genap. Jadi semester genap antaranya akan ada mata kuliah ini. Karena ini kemarin semester 1 ganjil. Nah, ini ganjil. Jadi yang genap ini sini. Kajian model pengembangan karakter profesional ini juga ganjil. Analisis kebijakan pendidikan karakter abad 21 genap. Ini pengampunya Prof. Aceh. Kajian teori dan model pengembangan karakter pribadi, ini pengampunya Prof. Juntika. Nah, ini sudah dapat dilihat kan mata kuliah di semester genap. Ya. Kalau tidak salah, filsafat ilmu itu sebetulnya semester ganjil sebetulnya kemarin. Kalau tidak salah itu. Jadi sehingga sekarang tinggal ini nih, kajian pedagogik. Jadi itu saya kira terus. Ini mata kuliah inti, keahlian inti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini alam pikirannya begini, pendidikan karakter itu adalah untuk di persekolahan, untuk di perguruan tinggi, untuk di society, di masyarakat, dan untuk di community.
masyarakat setempat atau masyarakat lokal, dan di birokrasi. Birokrasi pemerintah dan di birokrasi swasta. Nanti tergantung minat para mahasiswanya mau kemana. Mau ahli pendidikan karakter birokrat, silahkan. Ahli pendidikan karakter di perguruan tinggi, monggo. Ahli pendidikan karakter di persekolahan, monggo. Ahli pendidikan karakter di masyarakat, masyarakat profesional seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Sarjana Pendidikan, Ikatan apa, organisasi-organisasi kemasyarakatan, atau di society, di masyarakat lokal, seperti misalnya katakanlah suku Sasak gitu contohnya. Terus nanti di Kalimantan Selatan ada kearifan lokal di sana. Itu alam pikirannya ya. Jadi dokter nanti kan dokternya dokter pendidikan umum dan karakter. Di dalam ijazahnya begitu tertulisnya. Nah, jadi ahli pendidikan karakter itu bisa spesialis di persekolahan, bisa di perguruan tinggi, bisa di masyarakat, bisa di komunitas, bisa di birokrasi sipil. Birokrasi itu bisa birokrasi publik, bisa birokrasi swasta. Jadi misalnya yang pendidikan karakter bagi para pegawai pabrik apa, nah gitu, atau di level manajemen. Ya, jadi harapannya ke depan yang namanya ESQ leadership itu tanda kutip atau manajemen kalbu. ESQ leadership itu Ari Ginanjar gitu, manajemen kalbunya apa namanya Agim, kemudian Golden West-nya Mario Teguh, dan seterusnya yang mereka sebut juga ada yang motivator gitu, kayak apa itu yang apa possible impossible jadi possible kayak gitu. Nah, itu yang di outbound itu motivator itu lulusan ini atau orang-orang yang dididik oleh dokter pendidikan karakter gitu. Jadi yang profesional, bukan karena bakat saja atau anugerah dari Tuhan secara khusus. Tapi ada sekolahnya. Itu yang diharapkan ya ke depan. Alam pikirannya sama. Kemudian filsafat etika dan etika terapan, ini sebetulnya dosennya awalnya Prof. Endang Sumantri. Namun karena beliau kemarin pensiun sudah 80 berapa, jadi beliau itu tidak digantikan nanti. Nah ini mata kuliah di semester genap. Kajian interdependensi sosial politik, ini aspek makro. Kajian pendidikan karakter basis kearifan lokal. Nah, kajian pendidikan umum basis agama Islam bagi dosen agama ini kan pilihan, Pak. Ini pilihan. Nah, sedangkan yang non Islam bisa mengambil yang ini. Ini pendekatannya adalah studi individual, tidak klasikal. Gitu. Sedangkan ini kemarin ya persekolahan, perguruan tinggi sudah. Jadi nanti Bapak Ibu ngambilnya nanti semester nanti ganjil. Semester nanti ya Pak. Jadi ini pendidikan di persekolahan, ini juga pilihan, ada yang milih atau tidak. Ini juga pilihan gitu. Ini juga pilihan. Terus Pak, next. Oh, Pak. Nah, sama ini bagi pendidikan umum nilai agama Islam tadi ya. Ini 2 kali ya Pak Sep, ya agama. Sebetulnya kami sudah mengirimkan surat. Jadi ada yang misalnya agama Katolik, agama Protestan, Konghucu misalnya, Buddha, Hindu misalnya. Nah, tadinya kan digambarkan begini, dikira tinggal bisa nambah Buddha, Konghucu gitu, ternyata tidak. Jadi kita harus buat khusus ininya nih. Jadi baru kemarin kita sampaikan suratnya menjelaskan mata kuliah ini. Ya Pak Asep ya, kemarin kita kirim Bu Rena ya, kemarin kita buat suratnya ini. Yang dimaksud pendidikan agama di sini agama-agama, yaitu Katolik, Kristen, Protestan, bagi mereka yang mengajar dosen agama itu. Gitu. Tapi pendekatannya studi individual, tidak klasikal.
Jadi kan ini pilihan, bukan berarti yang nanti agama Islam ngambil yang Katolik, bukan, atau Katolik ngambil yang Islam, bukan. Itu kalau dosen, ya. Jadi saya kira begitu ya. Ini kalau yang mengajar Pancasila, ini kalau yang mengajar PKN, ini kalau yang mengajar bahasa dan sastra Indonesia, bahasa sastra Inggris, ilmu sosial dan humaniora, ilmu alamiah dasar, next, dan olahraga. Ini beberapa pilihan di semester ini, Bapak Ibu. Jadi kalau di Bapak Ibu ada yang mengajar agama Islam, mau mengambil, kalau tidak ya tidak apa-apa. Mata kuliah itu ambillah itu. Bagi mereka yang mengajar Pancasila, silahkan ambil itu. Nanti studinya studi individual. Tidak dari kelas. Jadi ketemu dosen berapa kali lah, nanti buat penelitian kecil atau artikel untuk pendalaman, begitu ya Pak. Ya apalagi kalau by riset ya, dokter by riset kan tidak ada kuliahnya malah. Ya, jadi kalau kita generasi X itu, kalau kuliah itu kan mindsetnya ya pasti tatap muka banyak gitu. Sekarang apalagi dengan sinkronus ya sudahlah, apalagi yang by riset sudah itu kayak UT lah. Sama dengan UT gitu ya. Baiklah, itulah zaman ya Pak Zainuddin, zaman ya. Karena Bapak mungkin dengan saya usianya beda-beda tipis lah. Nah, jadi alam pikiran zaman dulu kuliah tetap muka aja mesti gitu. Betul. Nah, di dalam kuliah ini, di dalam pilihan kita, kalau pilihan itu kelasnya cuma pesertanya sedikit ya studi individual. Tapi kalau banyak ya klasikal. Klasikal pun bisa, tidak harus tetap mukanya banyak. Begitu. Bahkan direktur Pasang ya, kalau perlu kuliah mah cukup 3 kali, setelah itu masing-masing membuat artikel. Nah, luaran kita berfokus pada luaran. Nanti luarannya adalah karya tulis dalam bidang ini, artikel dalam bidang ini, yang ditulis oleh bapak-bapak, di bawahnya ada dosen pengampunya. Bapak-bapak ditulis afiliasinya dari fakultas apa di ULM, dosennya di UPI gitu. Nah, ini artikel dosen. Nah, ini nanti Pak Asep menjelaskan, boleh Pak Asep tentang ini? Iya, izin Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon maaf, izin menyampaikan bahwa hari ini untuk menjaga kualitas utamanya mahasiswa di sekolah pasca sarjana, maka setiap mata kuliah memang dihantarkan mahasiswa itu untuk memiliki luaran, baik itu berupa artikel yang masuk pada jurnal terindeks Scopus ataupun terakreditasi oleh Sinta. Di sini ada beberapa luaran yang nanti langsung akan dicantumkan di web program studi pendidikan umum dan karakter. Yang pertama ada artikel dosen mahasiswa, ada artikel dosen khusus, ada juga di sini HKI yang berhubungan dengan dosen dan mahasiswa. Jadi memang nanti akan mengarah pada sesuatu yang berupa luaran. Nah, luaran ini tidak begitu sulit dan nanti pasti setiap dosen akan mengantarkan, misalkan pada akhir perkuliahan tugasnya seperti apa, dan nanti dari mulai awal perkuliahan sudah mulai dirancang untuk artikel, kemudian untuk HKI nanti bisa dibantu oleh kami bagaimana untuk menerbitkannya dan supaya lebih cepat, karena sebetulnya 1 hari pun jadi kalau HKI, tapi itu menjadi tagihan untuk akreditasi dan audit mutu di program studi pendidikan umum dan karakter. Mungkin itu Prof, singkatnya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep. Pak Asep ini sebetulnya disertasinya sudah hampir 100%, tinggal beberapa persen lagi, tinggal ujian, tapi kemarin ketunda-tunda karena menyiapkan akreditasi untuk S2.
Sedangkan S3 akreditasi BAN itu sampai 2024. Jadi saya berharap Bapak Ibu sudah selesai sebelum perpanjangan lah. sebelum perpanjangan itu sudah selesai, karena kan tempo hari targetnya kita 3 tahun ya Bapak ya. Amin, Prof. Nah, 3 tahun itu 6 semester kurang lah gitulah. 3 tahun itu 6 semester kurang lah gitu. Misalnya Amin. masuk Amin, amin. ke 6 beberapa bulan kemudian ujian kan tidak apa-apa. Amin, amin, amin. Amin, amin. Baik, jadi terima kasih Pak Asep ya. Ya, terima kasih. Kemudian, nah Bapak Ibu di sini ada yang linier dan ada yang non linier. Maksud linier itu yang dari PU itu 44. Tapi kalau yang S2-nya bukan dari PU adalah 54 minimal sampai 56. Gitu ya. Nah, di kita ini dipolakan kuliahnya itu 2 semester. Kalaupun ada semester 3 itu 1 mata kuliah saja, yaitu studi individual. Tidak ada pertemuan tatap muka. Kalau jauh ya, tapi kalau dekat. Jadi Bapak Ibu semester 1 dan semester 2 itu kuliah. Semester 3 paling ada studi individual mata kuliah pilihan, sehingga menjadi 54 misalnya. Kalau yang bukan dari PU karakter. Nah, tidak terasa Pak, nggak apa-apa lah, mudah. Nah, di semester 3 itu sudah ujian kualifikasi. Dulu namanya ujian komprehensif, atau di tempatnya namanya preliminary examination, prelim. Ya. Nah, jadi setelah 2 semester ujian kualifikasi, setelah ujian kualifikasi seminar proposal. Nah, seminar proposal itu dapat tim promotor. Gitu. Dapat tim promotor. Nah, sekarang Bapak Ibu belum mendapat pembimbing akademik, masih oleh ketua prodi dulu, karena di awal-awal supaya tidak ada perbedaan informasi. Nah, nanti ini disertasi 15 SKS ini sudah termasuk seminar proposal. Ya. Seminar proposal. Kami akan polakan Bapak Ibu di daerah inilah, ya, di daerah ini, kecuali yang S2-nya PU. Dan rata-rata yang dari S2-nya PU juga akhirnya ngambil segini aja. Rata-rata gitu, ujungnya diambilnya di sini. Ya tidak apa-apa, asal jangan lebih daripada ini aja, batasnya. Gitu ya. Dan tidak begitu, saya kira pengantarnya Pak Asep, terima kasih. Nah, contoh jadwal Pak Asep belum ini contoh jadwal ya Pak Asep ya. Saya rasanya punya. Bentar. Rasanya punya di mana ya? Kemarin kita habis rapat nih dengan Bapak dosen. Nah, dosen semester genap untuk S3 adalah ini, kecuali Pak Asep ya, sampai nomor 11. Semester genap. Nah, ini yang kemarin MOU-nya ya sudah ditandatangani ya, dengan Pak Dekan. Nah, ini PKS-nya sudah ditandatangani pula Pak Dekan, diparap oleh WD 1, di sini diparapnya oleh Wadir 1. Sudah kita sepakati tempo hari. Nah, ini saya tantangan kan, jadi udah resmi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu namanya sudah ditantangan pula. Ini sudah surat Pak Dekan. Nah, ini contoh mata kuliah semester ini. Ini yang pilihan itu, Bapak. Yang pilihan. Jadi bisa jadi ada yang mau milih Pancasila di sini. Ada yang milih PKN di sini. Ada yang milih ilmu sosial humaniora di sini. Ada yang milih bahasa Indonesia. Ya, di sini. Ada yang milih
Bahasa Inggris. Silakan. Ini mata kuliah pilihan. Nah, pilihan satu lagi nanti semester 3. Satu lagi semester 3. Studi individual sifatnya. Apa itu ya? Nah, jadi semester ini plus minus akan ada 8 mata kuliah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8-nya ini bisa beda-beda yang ini nih. Bisa beda-beda. Bisa agama Islam, bisa yang Kristen, Katolik boleh mendirikan agama saja. Syukur kalau sudah ada izin, ada Katolik, Kristen, Protestannya seperti mana yang kami ini kan yang Protestan. Ada yang non-Muslim nggak? Ada yang pengapu mata kuliah non-Islam nggak? Tidak ada? Kayaknya Muslim nggak ada, semua, Prof. Prof. Oh, ya udah, berarti itu tidak. Dan di sini juga dosennya sebetulnya tidak ada. Kalau yang Muslim, ya, tapi kan itu bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang punya dosen pengampunya. Tapi itu pun studi individual. Misalnya si A mengambil Katolik. Misalnya kita ada Romo siapa? Romo Fransiskus Samong. Itu lulusan dari kita. S3-nya, Romo Fransiskus Samong itu. Baik, kemudian jadi ini ya contohnya. Bapak Ibu belum bisa mengontrak mata kuliah karena apa itu sedang proses untuk penyesuaian ini apa namanya SPP-nya ya. Jadi kemarin ada surat dari Pak Dekan, kemudian sudah diproses oleh Pak Direktur ke bidang keuangan. Nah sekarang sedang diproses di bidang keuangan supaya status kemahasiswaannya sudah teradministrasikan dengan baik. Nah, setelah itu baru kontrak mata kuliah. Nah, jadi ada kemungkinan kalau proses administrasi itu belum selesai, kita kuliah akan dimulai tanpa sambil menunggu Bapak Ibu mengontrak begitu. Gitu ya. Jadi jangan keluarnya itu. Misalnya proses itu belum selesai. Ya, apa boleh buat? Kita mulai saja kuliah. Ya, ngontrak berikutnya. Sehingga sama jadwal perkuliahan itu sama. Itu nantinya. Saya kira itu, dan pertemuan ini adalah untuk memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa inilah teknis yang akan kita lakukan apabila sampai tanggal 28 kalau tidak salah proses itu belum tuntas. Belum tuntas. Karena biasa kan di sini dari pasca ke bidang keuangan diproses, nanti persetujuan dari warek mana begitu baru selesai. Nah, jadi intinya berita baiknya adalah yang penting sekarang berjalan saja sebagaimana biasa dan komunikasi kita lewat WA Group. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Izin bertanya, Prof. Silakan. Monggo Pak Asep dicatat juga, Pak Asep. Oke. Tadi perihal untuk pemrograman mata kuliah, ya. Punya kecil, Pak. Karena kebetulan masih diproses untuk pembayaran SPP, gitu. Ya. Mau tanya perihal ini, Prof, yang tadi untuk mata kuliah pilihan itu, gitu. Mata kuliah pilihan. Nah, karena kita masih menunggu proses yang pembayaran SPP tadi, dan tapi perkuliahan bisa dimulai. Untuk yang ini mekanismenya seperti apa, Prof? Untuk memilih, karena kan mungkin ada yang ingin memilih MKU yang lain, gitu, MKWU yang lain. Nah, itu prosesnya seperti apa, Prof? Nah, itu saja mungkin, Prof. Ini Pak Kaspul ya? Pastor, Prof. Oh, Master. Oke. Oh, Pak Master ya, baik. Pak Master, Pak Kaspul.
Mastur, Prof. Oh, Pak Mastur, ya kelihatan. Oke. Pak Mastur, ya. Mas Pak Kaspul yang ini Pak. Ya. Pak Kaspul baju hijau, Pak Mastur background hijau. Ya, baik. Sebentar. Ini saya stop share screen. Nah, biar kelihatan lah semua. Tadi tidak kelihatan semua sih. Jadi begini, kita akan tunggu sampai tanggal 28 di satu sisi seperti apa 27 lah. Tetapi di sisi lain kan Bapak Ibu bisa nanti Pak Asep tolong di-share ya kurikulumnya ya. Kurikulumnya. Nanti Bapak Ibu menulis masing-masing mata kuliah pilihannya selain yang barusan, selain yang agama. Yang barusan kan saya tayangkan, itu yang pilihannya yang ditawarkan oleh kami itu adalah agama. Itu contoh. Ya. Contoh yang lainnya kan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat yang dari sini yang tadi saya tayangkan. Yang tadi oleh Pak Asep juga ditayangkan. Selain yang tadi tercantum. Nah, di WA Group, misalnya katakanlah Pak Mastur, saya ngambil Pancasila. Saya ngambil, yang lain ngambil PKN. Yang lain ngambil Sosial Humaniora. Yang lain ngambil Bahasa Indonesia. Tolong dicantumkan di situ. Yang lain ngambil IPA. Tolong dicantumkan di situ. Gitu ya. Nanti saya tak, karena itu nanti harus ditawarkan oleh prodi. Nah, jadi nanti prodi menawarkan jadwal yang tadi itu jadi panjang nantinya, panjang sampai ke bawah itu. Kalau yang milihnya banyak, maaf, bukan milihnya banyak. Kalau mata kuliah pilihannya beragam, mata kuliah pilihan yang dipilihnya beragam, itu Pak. Jadi nanti di WA Group aja ya Pak. Silakan, saya Mastur pilihannya ini. Ini asumsinya sebelum proses di keuangan itu beres ya. Tapi kalaupun sudah beres juga saya perlu itu agar saya sebagai ketua prodi menawarkan mata kuliah itu secara resmi untuk semester ini. Karena yang mengatur penawaran itu dari prodi. Baiklah. Tapi kalau sama PKN semuanya, ya sudah itu satu kelas PKN. Sama Pancasila semua. atau yang lain, sosial humaniora. Ada pertanyaan lain Bapak, Ibu? Izin bertanya, Prof. Pak Kaspul. Silakan. Maaf Pak Salam. Izin Prof, Pak Kaspul. Monggo. Okay. Silakan, Pak. Mungkin Prof, karena mohon maaf Prof, itu tadi contoh jadwalnya Senin, Selasa, Rabu ya untuk kelas reguler. Untuk kelas kita yang kerjasama Senin, Selasa, Rabu juga ya atau Kamis, Jumat, Sabtu? Ya baik, terima kasih. Itu reguler. Memang kita pola. Biasanya reguler itu Kamis, Jumat, ya atau Rabu, Kamis, Jumat. Tapi karena sekarang ada kelas kerjasama, maka yang reguler digeser ke Senin, Selasa, Rabu. Nah, gitu. Oh, pantesan tadi agak berkerut ya. Nah, Bapak Ibu itu cenderung Kamis Jumat atau cenderung Jumat Sabtu? Nah, Ngikut aja, Prof. Kenapa? Ngikut aja. Yang penting berarti yang regulernya Senin, Selasa, Rabu ya. Ya, betul. Berarti kita sisanya. Nah, pinter kita sisanya. Banyak berseri. Baiklah. Terima kasih, Prof. Ya, siap. Mudah-mudahan kita bisa, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita bisa atur menjadi 2 hari. Tapi kalau kita bisa diatur 2 hari, ya terpaksa 3 hari, tapi 1 harinya sedikit. Oh ya, ada edaran dari rektor. Sekarang itu katanya prioritas angkatan 2021 itu diprioritaskan untuk luring luar daringan, tetapi ada klausul lain di butir keberapa
Di butir pertamanya mengutamakan kesehatan. Butir berikutnya adalah itu diprioritaskan bagi dosen yang usianya di bawah 60 tahun. Nah, kebetulan para dosen di prodi kita itu rata-rata 60 tahun ke atas. Jadi saya sudah membuat surat tuh, dan membuat surat kepada direktur, sedang ditik oleh Ibu Rina. Kita menyampaikan bahwa dosen prodi PU karakter sebagian besar, dan memang sebagian besar ya, adalah di atas 60 tahun ke atas. Nah, karena itu prodi PU karakter untuk semester ini akan menggunakan pendekatan ya KBM daring. Gitu. Sebenarnya saya yang sudah terbayang-bayang itu bagaimana Bapak Ibu ini dari Banjarmasin ke sini dalam situasi sekarang gitu. Itu ya. Ya, nah itu Bapak Ibu. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih. Nah, insya Allah sama-sama. Namanya kerjasama itu kan harus begitu. Saling memahami lah gitu. Ya. Kerjasama itu kalau dalam teori nanti kita bahas itu batas bawah. Di atas itu ada. Ya. Batas bawah kerjasama itu pro-sosial tapi batas bawah. Itu restitution behavior. Baik. Udah bagus itu juga. Makasih, alhamdulillah. Nah itu berita baiknya Bapak Ibu, mudah-mudahan diizinkan karena alasan kita kuat. Sesuai dengan edaran rektor. Saya kutip edaran rektornya. Ya. Mungkin semester 2 baru itu mungkin kombinasi Bapak. Bisa misalnya. Adaptasi dulu Prof ya. Nah, adaptasi dulu. Semester 2 nanti ya berapa lama ke sini sebagaimana arahan Pak Dekan kan. Lalu di tengah-tengah ada penugasan, barangkali di akhir Bapak ke sini atau kami yang ke sana sebentar gitu, atau bagaimana kan gitu. Dan masa tidak tahu kampus, itu nanti ya kata Pak Dekan juga masa tidak tahu kampus, gitu. Nah, dan Pak Dekan senang dengan orientasi kita pada luaran, jadi kan beliau punya target juga, Bapak Ibu punya artikel ya nanti. Kami juga tidak muluk-muluk Pak, tidak sampai ke accepted lah, paling tidak sampai submit. Syukur kalau sampai accepted. Oke, submit juga. Di mana ya syukur kalau jurnal internasional, kalau enggak ya jurnal nasional. Kalau enggak jurnal nasional ya jurnal lokal. Ya, pokoknya ada luaran. Jadi Bapak Ibu teh nanti pulang dari sini tuh maksudnya tamat dari studi kita itu sudah punya berapa publikasi gitu. Gitu ya. Ya apa-apa nasional juga, lokal juga, semuanya ada nilainya. Nanti kita akan jadwalkan pula Pak Sep yang mohon dicatat, kita adakan di bagian-bagian awal perkuliahan teknik penulisan artikel ilmiah untuk ke jurnal gitu ya Pak Sep ya. Mohon dijadwalkan dengan Pak Iman dan Pak Teddy lagi. Baik, silakan siapa lagi? Yang mau menyampaikan. Nah, saya garis bawahi tadi yang mau memilih itu nanti ditulis. Terus Pak Asep insya Allah akan men-share kurikulum S3 prodi kita. Kalau Pak Asep, karena gini Pak Asep, hari model yang milenial di sini kan ada ibu-ibu milenial nih, bapak-bapak yang milenial ada, tetapi yang seusia seperti yang lain mungkin akan lebih baik di-share Pak Asep seperti ke saya itu. Kalau nyari dulu gitu di website UPI, di website prodi, itu menggoleinya lama itu. Alah. Ya, jadi Makasih Prof. Sudah di-share, Prof? Oh, sudah di-share. Udah. Terima kasih Pak Asep. Ya indah mulianya berbagi, menunjukkan derajat kemuliaan yang membagi. Tadi saya menulis itu di kemarin ya, merespons Pak Riyadi Budiman di WA grup Adiksi. Izin Pak Asep belum muncul di chat ya? Bukan di share-nya di WA grup atau di WA grup, Bapak. Oh, di WA grup. Oh ya. Ya, di WA grup. Untuk memudahkan. Silakan ada lagi? Sudah ada, Prof. Sudah. Nah, kalau sudah, saya kira pertemuan
kali ini kita cukupkan dulu. Salam saja kepada Pak Dekan dan kepada Ibu Nanik ya, dan teman-teman lainnya. Sekian, nanti ke alat komunikasi kita melalui WA Group. Terima kasih kalau tidak, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Ini dari saya, Pak Asep dan Ibu Rina. Sampai jumpa insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Ya, Bro. Kita bersyukur pada Allah, tutup acara kita bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih banyak Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Silakan, Bro. Terima kasih, Bro. Kami pamit, Prof. Oke, baik. Pamit Pak Asep. Pak Asep, pamit. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Pak Asep izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ibu Bapak.